Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk menu yang paling penting, di mana aplikasi ini bisa berjalan kalau menu ini digunakan oleh teman-teman semuanya. Di manakah itu? Menunya adalah di menu transaksi. Jadi di bawah tulisan operasional, teman-teman bisa lihat menu transaksi di sebelah kiri, silahkan diklik. Nah, di sini kalau kita dapat order, semuanya pencatatan order akan dibuat di sini. Oke, kita simulasikan saja. Yang pertama, kita akan mensimulasikan order lepas kunci. Jadi, pertama, silakan klik tombol kuning buat order, kemudian cari nama customer. Kalau kita sudah punya nama customer, misalnya tadi saya sudah punya Amir, Huntari gitu kan. Saya ketik Amir gitu, langsung ada Tuan Amir gitu. Seandainya gitu ya, teman-teman tidak apa namanya, tidak ada database yang sebelumnya dimasukkan, teman-teman juga bisa misalnya ordernya bukan dari Tuan Amir, bukan dari Nyonya Huntari atau Juragan Budi yang tadi saya input. Teman-teman bisa secara manual di sini, tidak perlu kembali ke master data untuk menginput customer. Oke, saya dapat order dari tuan atau dari user bernama Rani misalnya. Nah, karena Rani belum saya input, saya klik buat customer baru. Nomor teleponnya misalnya 08151412345678. Oh, kebanyakan. Kemudian saya tulis rani@gmail.com. Alamatnya misalnya Jalan Raya Bekasi nomor 77. Nah, klik saya buat customer, maka ini sudah ada Rani. Nah, setelah nama customernya sudah, nomor teleponnya sudah, emailnya sudah, kita klik tombol kuning di pojok kanan bawah, next. Nah, kita harus tahu ini, misalnya si Rani atau Bu Rani ini ordernya langsung dari iklan kita, maka kita pilih order sendiri. Jadi tinggal klik lanjut jadwal perjalanan. Nah, Bu Rani ini ternyata sewa mobilnya lepas kunci untuk harian dan sewanya itu selama misalnya 4 hari. Kita mulai dari tanggal hari ini 12, kalau 4 hari berarti 13, 4. Jadi di tanggal mulainya adalah tanggal hari ini, tanggal 12. Kemudian karena disewa 4 hari maka akan finish di tanggal 15. Nah, kita tulis saja awal perjalanannya saat kita nganter mobil misalnya jam 06.00 pagi. Kemudian di akhirnya nanti tanggal 15 itu 23.30. Jadi Bu Rani ini pesan dari tanggal 12, 13, 14, 15. 4 hari. Jadi di sini sudah kelihatan durasi 4 hari. Jadi tidak mungkin salah. Kalau misalnya saya ganti jadi tanggal 14 gitu, jadi durasinya berkurang. Oke, kita kembalikan ke ordernya 4 hari. Alamat penjemputannya, nah ini harus detail teman-teman. Misalnya apa namanya? Jalan sesuai alamat rumah. Tujuan perjalanannya kita tulis saja dalam kota misalnya. Nah, jadi udah kelihatan sewanya harian gitu. Selama 4 hari, kemudian alamat, sebenarnya ini bukan alamat penjemputan tapi alamat pengantaran ya. Alamat pengantaran mobil, tapi karena ini formatnya belum diganti. Kita lanjut, setelah ini dianggap sudah lengkap, kemudian kita klik lanjut kendaraan dan layanan. Nah, ini pakai mobil siapa gitu kan. Kalau misalnya pakai mobil sendiri, kita ketik aja kita punya mobil tadi Avanza kan. Nah, ini kita ketik mobil kita ya tadi ya
4313 KPU mobil kita ya, Avanza hitam. Kemudian di sini itu ada komponen-komponen biaya selain harga sewa. Misalnya, teman-teman semua mengenakan tarif atau biaya antar jemput kendaraan. Saya inputkan di sini misalnya biaya antar dan biaya jemputnya adalah 150.000. Nah, adapun yang ini biaya denda dan resiko kendaraan kita abaikan dulu. Ini biasanya untuk misalnya saat mobil dikembalikan dalam keadaan lecet, mobil dikembalikan misalnya dalam keadaan yang tidak seperti awal kita serahkan. Jadi ini nanti bisa diedit. Kemudian biaya cuci kendaraan gitu. Seandainya teman-teman punya ketentuan ketika orang sewa mobil harus bayar biaya cuci misalnya 35.000 gitu. Diinputkan saja berapa biayanya gitu kan. Nah, ini ada pilihannya, layanannya lepas kunci. Oke, saya sudah pastikan bahwa mobilnya mobil sendiri, pakai Avanza yang kita punya, biaya lain-lainnya tidak ada. Nanti kalau misalnya ada tinggal direvisi. Sudah semua, kita tinggal review dan konfirmasi. Nah, disinilah kita harus periksa baik-baik gitu kan. Nah, oke, data pemesannya sudah, jadwalnya sudah, kemudian kendaraannya juga sudah, order sendiri juga sudah. Sekarang kita masukkan biaya sewanya. Nah, biaya sewa yang ditagihkan ke customer untuk sewa Avanza 4 hari itu berapa? Seandainya 300.000 atau katakanlah sewa Avanza ke customer itu adalah 500.000, maka kita inputkan di sini adalah 500.000 dikali 4 hari, ketemunya di angka 2 juta. Ya. Nah, kenapa kok jadi ditagihkannya segini banyak ya? Gitu. Karena saya salah tadi harusnya biaya antar jemput itu bukan 1.500.000. Harusnya 150.000. Nah, ini saya back dulu gitu kalau ada kesalahan seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, ini biaya antar jemputnya 150.000. Oke, kita review lanjut dan konfirmasi. Harga sewanya untuk 4 hari adalah saya inputkan di sini ya 2 juta. Nah, ini total pendapatan yang kita peroleh adalah 2.185.000 dari mana? Dari harga sewanya 2 juta, kemudian ditambahkan biaya antar jemput 150, biaya cuci kendaraannya 35.000. Kemudian klik buat order. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman harus memeriksa apakah pembayarannya di depan atau bayarnya uang muka DP lunas itu atau belum bayar gitu. Misalnya katakanlah dia belum bayar, maka klik lewati bayar nanti. Nah, ini sudah tercatat. Order tersimpan, pembayaran bisa dicatat nanti. Nah, ini dia sudah kelihatan. Invoice-nya adalah ini nomor invoice-nya gitu. Nah, kalau teman-teman mau mencetak invoice untuk Ibu Rani atau user kita tadi, ini tinggal klik cetak invoice. Nah, ini sudah ada tanggal terbitnya segini gitu. Nah, ini invoice-nya adalah biaya sewanya segini 4 hari 2 juta, biaya antar jemputnya. Ini tinggal dan ini rekening yang tadi kita masukkan. Makanya tadi di menu awal atau di menu sebelumnya kita harus menginputkan data perusahaan secara benar. Ini untuk keperluan di sini. Baik, ya, kita kembali ke tadi ya, ke transaksi. Misalnya dia sudah bayar gitu ya. Kita tinggal tambah pembayaran saja gitu. Kemudian misalnya dia bayarnya cash dan dibayarkannya di hari ini gitu di tanggal 12. Tinggal kita klik tanggalnya itu karena dia bayarnya cash sudah tinggal kita record payment. Dan dia sudah lunas.
Ini tinggal detail lengkap. Nah, sudah. Nah, dikonfirmasi. Jadi kita sudah punya data satu nih di transaksi. Adalah satu order dari Ibu Rani, order 4 hari dari tanggal 12 Mei sampai dengan 15 Mei.